dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih berada dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun, dan tidak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hantaran kalimat Allah Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu peserta praktikum SPSS ya, prodi S2 Teknik Sipil. Nah, rencana praktikum kita itu dibagi atas 6 sesi ya. Sesi pertama adalah review metode analisa data dan pengenalan SPSS. Mungkin bisa lebih cepat selesainya ya, karena ini review saja ya. Kemudian nanti sesi keduanya langsung ke praktikumnya ya, mulai dari analisis data demografi ya, kemudian analisis faktor, kemudian analisis univariat sesi 4-nya besok pagi, sesi 5-nya analisis univariat 2 dan analisis multivariat, regresi ya. Kemudian yang terakhir besok analisis model structural equation dengan menggunakan Smart PLS. Nah, itulah kira-kira rencana ya materi praktikum kita selama 2 hari ini. Nah, kemarin saya sudah memberikan beberapa file ya. Di antaranya adalah schedule ini ya. Kemudian yang keduanya kuesioner ya kan. Jadi kuesioner ini adalah saya memperlihatkan contoh lah ya, contoh kuesioner yang digunakan dalam mentabulasi data. Artinya tabulasi data yang saya kasih di nomor 3 itu berasal dari kuesioner yang telah disebarkan pada file 2 ya. Nah, jadi kuesionernya ini adalah kuesioner tentang sistem manajemen keselamatan kerja konstruksi. Jadi data demografi yang diminta di sini yaitu diantaranya umur, kemudian jenis kelamin, pendidikan terakhir, jumlah karyawan, kemudian inilah sistem respon yang diminta itu mengenai sistem manajemen keselamatan kerja, di mana variabelnya itu atau kuesionernya itu terdiri dari 18 variabel, ya. Nah, jadi gitu. Kemudian tabulasi data. Nah, tabulasi data itu artinya adalah rekap data yang telah diberikan ya oleh responden, kemudian direkap. Nah, rekapnya itu biasanya namanya adalah tabulasi data. Jadi ini adalah nomor responden ya. Kemudian ini adalah umur, jenis kelamin, pendidikan, jumlah karyawan sesuai dengan yang kuesioner tadi itu. Kemudian direspon untuk variabel X1-nya, X2 sampai X18 ya, sampai X18. Kemudian sesuai dengan yang di kuesioner tadi itu, umur itu dibagi atas 3 kelas ya, 4 kelas ya. Yang nomor satunya adalah umurnya 21 sampai 29, 30 sampai 39, 40 sampai 49 dan seterusnya. Nah, itu file yang ketiga. Kemudian file yang keempat ini besok kita gunakan nih ya untuk praktikum Smart PLS, di mana Smart PLS ini adalah suatu software statistik juga yang sudah advance ya, menguji nanti bisa jadi menguji atau membangun model ya, atau menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jadi datanya ini sama dengan data yang tadi itu, cuma sudah dikelompokkan dia ke dalam beberapa konstruk ya atau beberapa faktor ya. Nah, faktor ini sebenarnya bentukan dari analisis faktor yang dilakukan nanti itu ya, data kelompok dia menjadi ini. Kemudian saya juga telah memberikan
apa nih materi ya. Nah, materinya ini itu cukup banyak ya, kalau nggak salah itu 122 slide ya, 122 slide. Nah, itulah yang telah saya berikan. Nah, kemudian saya harap semua peserta itu sudah terinstall ya SPSS sama Smart PLS dan sudah bisa digunakan. Nah, kemudian saya harapkan sebenarnya materi ini sebaiknya dicetak hendaknya ya, sehingga nanti waktu menjalankan software SPSS-nya kita tidak buka tutup itu ya, kecuali 2 komputer gitu. Nah, jadi sebaiknya dicetak sehingga nanti kalau ada yang perlu dicatat ya dicatat aja di cetakan PowerPoint-nya tersebut gitu. Nah, jadi gitu apa nih penjelasan tentang apa yang telah saya kirim, gunanya ya dan seterusnya. Oke. Baru 16 ya. Apa kita mulai aja dulu. Ini review pertama ini adalah review tentang metode penelitian dan metode analisa data ya. Nah, jadi persyaratannya adalah program SPSS sudah terinstall dan bisa dijalankan. Kemudian program Smart PLS paling kurang ya versi 3.2.7 ya, atau di atasnya dan bisa dijalankan. Jadi kemarin malam ada yang masih belum mungkin ya. Kemudian saya kasih link untuk SPSS. Sudah bisa diinstal Bu Sri Mariati? Sudah bisa diinstal ininya? Udah, Pak. Udah, Pak. Pak. Ya? Kasih, Pak. Bu Dina, sudah bisa diinstal? Sudah terinstall? Sudah, Pak. Sudah. Pak Darul? Sudah, Pak. Pak Selamat? Saya install kemarin versi 26, Pak. Oh, nah apa? Lebih bagus lah. Ya. Jadi semua sudah terinstall ya. Jadi kalau belum terinstall, usahakan sampai jam 10 nih atau setengah 10 udah selesai kita nih review metodologi dan metode analisa ya. Jadi bisa ada waktu sekitar 1,5 jam 45 menit lagi ya untuk untuk menginstall. Oke, jadi itu persyaratannya. Kemudian nanti materi kita itu review metodologi penelitian SPSS Smart PLS. Jadi itu intinya ya. Tapi yang paling banyak itu adalah SPSS. Sebenarnya praktikumnya praktikum SPSS. Tapi karena saya lihat kemajuan metode analisa data penelitian di bidang manajemen di teknik sipil ini, manajemen konstruksi, manajemen proyek, manajemen risiko bencana, ya, kemudian manajemen aset dan fasilitas itu sudah ada ya menggunakan SEM namanya ya. SEM itu adalah Structural Equation Model ya. Jadi modeling lah ya. Nah, jadi modeling ini SEM ini sebenarnya banyak software yang bisa digunakan. Di antaranya nanti adalah AMOS ya. Kemudian nanti LISREL, kemudian PLS. Jadi ada 3 opsi gitu. Nah, PLS ini sebenarnya dibagi juga. Ada namanya RAP PLS, kemudian ada Smart PLS. Maka pada kesempatan ini kita menggunakan softwarenya Smart PLS. Jadi konsep pengolahan datanya namanya adalah SEM ya. Structural Equation Model, SEM. Nah, ini gitu. Seperti yang sudah ada dijelaskan di schedule tadi itu, di SPSS ini nanti pada intinya kita melakukan analisis demografi dulu ya, di mana kita mengolah data dengan menggunakan data demografi, kemudian nanti dilanjutkan dengan analisis faktor ya,
kemudian analisis deskriptif, ya, kemudian analisis korelasi, kemudian analisis regresi, ya. Nah, jadi banyak metode analisanya. Nah, tentu untuk membuat tesis besok bukan semua metode analisa itu yang digunakan, tergantung ya, tergantung dari tujuan penelitian kita. Kalau misalnya tujuan penelitian kita itu misalnya tujuan pertama misalnya mengidentifikasi faktor penghambat komunikasi efektif pada proyek misalnya ya, pada proyek konstruksi misalnya. Nah, maka tentu metode analisa datanya, karena identifikasi ini mungkin melalui literatur aja udah cukup, ya kan? Nah, kemudian yang keduanya mungkin untuk untuk menentukan ya mana faktor yang dominan. Nah, baru kita lakukan analisis faktor. Ya, jadi dari variabel yang teridentifikasi, nah, maka analisis faktor. Ya, analisis faktor, kemudian baru faktor yang dominannya melalui regresi. Jadi cukup dua saja, analisis faktor dan regresi. Jadi bukan semuanya ya. Jadi nanti wah ini harus semuanya, bukan. Jadi tergantung dari tujuan penelitian kita ya. Smart PLS, nah, nanti besok tuh ya, itu ada dua poin yang saya perkenalkan. Pertama adalah confirmatory factor analysis. Jadi faktor analisis ini sebenarnya dua ya. Ada namanya EVA. EVA itu adalah explanatory factor analysis. Ya, kalau explanatory ini belum ada yang membentuknya ke dalam beberapa faktor tersebut, ya kan? Nah, yang keduanya nanti adalah CFA. CFA inilah confirmatory factor analysis. Confirmatory ini artinya sudah ada terbentuk faktor, mungkin oleh kita atau orang lain, peneliti sebelumnya, tetapi kita confirm lagi, gitu. Kita pastikan lagi apakah betul nak faktornya itu. Nah, maka salah satu cara yang digunakan untuk CFA ini adalah kita menggunakan Smart PLS ya, Smart PLS. Jadi bisa untuk CFA dan bisa juga untuk kajian melihat pengaruh ya, melihat dampak dari variabel bebas terhadap variabel terikat atau variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, gitu ya. Oke, jadi kita masuk ke review metodologi penelitian. Jadi metodologi penelitian ini saya cuma menggambarkan secara garis besar ya, bahwa di dalam penelitian itu ada dua ya pendekatan yang digunakan. Pertama adalah kualitatif riset ya. Kualitatif riset ini pada intinya adalah penelitian dengan tujuan untuk membangun konsep ya atau membangun teori. Jadi membangun konsep-konsep baru ya. Nah, itu namanya adalah kualitatif riset ya. Nah, keduanya adalah kuantitatif riset. Kuantitatif riset ini adalah mengkonfirmasi ya atau menguji teori. Nah, terus bagaimana dengan tesis S2 teknik sipil? Nah, tesis S2 teknik sipil itu berada di antara dua itu ya. Jadi dia mulai mungkin dari kualitatif riset ya, kemudian nanti ditutup dengan kuantitatif ya. Misalnya tadi mengidentifikasi ya variabel-variabel yang mempengaruhi penghambat ya komunikasi yang efektif misalnya. Nah, kemudian sudah ditemukan variabel-variabelnya, kemudian dikelompokkan, sampai dikelompokkan itu maka kita bisa katakan kualitatif. Tapi ketika sudah meregresi, berarti konfirmasi lagi, berarti dia kuantitatif riset gitu. Jadi kebanyakan tesis sipil itu kayak gitu, saya lihat ya. Selama pengalaman saya ada beberapa kali membimbing ya, dan sudah sering kali menguji. Nah itu pendekatan penelitian yang digunakan di tesis S2 teknik sipil. Oke, yang kedua kita review metode penelitian. Ya, metode penelitian itu adalah tentu bagian dari bab 3 dari suatu tesis ya.
di mana isinya lebih kurang seperti ini. Di antaranya adalah objek penelitian, ya kan? Nah, jadi objek penelitian adalah sekelompok target, mungkin organisasi mungkin ya, yang menjadi sumber datanya nantinya, ya. Kemudian populasi. Nah, populasi ini adalah sekelompok ya, informan ya atau responden yang menjadi pusat perhatian dari peneliti. Nah, kemudian sampel, karena populasinya mungkin banyak mungkin ya, misalnya penelitian tentang faktor penghambat komunikasi yang efektif. Nah, mungkin objeknya adalah proyek ya, proyek konstruksi misalnya di Sumatera Barat dari tahun 2017 sampai 2020 ya, dengan klasifikasi mungkin besar mungkin ya. Nah, kemudian dari sana teridentifikasilah proyek yang dilaksanakan 2017 sesuai dengan klasifikasi tadi itu yang sampai 2020 itu. Nah, misalnya ada 60 proyek misalnya, ya kan? Nah, dari 60 proyek itu masing-masing proyek itu diambil stakeholder-nya, diantaranya adalah konsultan ada dua ya, konsultan perencana dan konsultan pengawas, kemudian ditambah dengan kontraktor, kemudian ditambah dengan owner, ya kan? Nah, kemudian 4 ini. Jadi kalau kita hitung populasinya, ya kan, 60 kali 4 berarti 240. Nah, karena kita mungkin itu terlalu banyak ya kita pandang, maka kita sampel dia. Sampelnya itu nanti bisa saja kita menggunakan rumus. Ya, misalnya salah satunya rumusnya itu adalah rumus penentuan sampel menurut Slovin ya. Menurut Slovin. Jadi menurut Slovin itu sampel sama dengan populasi dibagi dengan 1 ditambah populasi dikali dengan E kuadrat. Mungkin dari 240 tadi itu dengan E-nya misalnya 5%, maka jumlah sampelnya nanti mungkin sekitar 120 mungkin. Nah, itulah. Jadi kita ambil dari 240 itu menjadi 120. Ya. Kenapa kita perlu sampel? Nah, jadi sampel ini tentu memperkecil ya. Karena kalau populasi kita ambil semua, kita bayangkanlah misalnya orang survei politik, survei di Kota Padang berapa jumlah penduduknya, itu nak voter berapa jumlah yang mempunyai suara gitu. Nah, kalau dia teliti semua tuh habis biayanya tuh ya kan. Nah, tetapi dia sampel gitu. Sampelnya itu tentu tidak boleh sembarangan. Ada pendekatan-pendekatan yang digunakan. Misalnya salah satunya tadi adalah dengan menggunakan rumus sampel tadi itu. Di mana kalau salah satu pendekatan yang kita gunakan rumus Slovin ya. Slovin ini adalah penemu rumus itu, di mana sampel sama dengan populasi dibagi 1 ditambah apa tadi itu populasi dikali dengan E kuadrat. Nah, itu ya. Kemudian sampel yang 120 yang kita tentukan tadi melalui rumus tadi itu, maka kita tidak boleh dia ada metodenya juga gitu ya, metode pengambilan sampelnya ya. Kalau secara textbook metode pengambilan sampel itu ada 2, yaitu probability dan non probability. Jadi kalau probability itu adalah teknik pengambilan sampel di mana populasinya itu diketahui dengan jelas. Maka kita gunakan nanti adalah probability. Ya. Apa saja metodenya untuk probability ini? Diantaranya adalah simple random, ya kan? Simple random sampling, ya. Kemudian proportional random sampling, ya. Kemudian nanti juga bisa cluster random sampling, ya. Jadi itu bisa salah satu dari yang 3 tadi itu. Misalnya tadi dari 240 tadi itu 4 masing-masing ya. Maka untuk menjaga secara proporsional ya, maka sampel yang 120
ya kan? Nah, juga harus mewakili 4 dari masing-masing proporsional lah gitu ya. Kalau kita lihat tuh, kalau 240, 120 berarti kan 50% ya. Berarti 2 lah masing-masing proyek gitu, terwakili gitu. Nah, itu namanya adalah proportional random sampling. Kemudian ada juga nanti non probability. Non probability ini adalah penentuan atau teknik pengambilan sampel di mana nanti populasinya tidak diketahui dengan jelas, ya jumlahnya tidak diketahui gitu. Maka nanti metode-metode yang digunakan bisa jadi nanti metodenya adalah purposive sampling method, kemudian convenient sampling, ya, kemudian convenient sampling di mana kita mengambil respondennya itu secara mudah, maksudnya ya. Artinya misalnya kita pergi ke proyek misalnya, kemudian kita bisa temukan respondennya. Kemudian ada juga nanti metode pengambilan sampelnya itu adalah snowballing. Snowballing ini adalah kita temukan satu responden, kemudian kita tanya siapa lagi yang sesuai karakteristik responden yang diinginkan. Kemudian dia tunjuk, oh ini. Nah, maka kita kita pergi ke orang itu, kita minta untuk mengisi kuesioner kita, ya. Nah, itu namanya adalah snowballing. Oke, jadi itu ada 2 ya. Jadi nanti di dalam tesisnya harus jelas gitu ya. Mana kalau misalnya populasi diketahui, maka tentu kita harus tentukan jumlah sampelnya. Tapi kalau populasi tidak diketahui, maka tentu kita tidak perlu menentukan jumlah sampel di depan. Tapi nanti kita harus kontrol jumlah sampel kita ini memadai atau tidak gitu. Ya. Kontrolnya gimana? Misalnya sudah kita kumpulkan data, ternyata sampel kita itu final sampelnya dapat misalnya 110 misalnya, ya kan? Maka dari 110 itu kita cari literatur pendukung. Misalnya ada yang mengatakan, kalau sekarang mengatakan 5 sampai 20 kali jumlah variabel. Nah, ya kan? Misalnya kalau jumlah variabel kita itu, variabel laten kita itu jumlahnya misalnya 5, ya kan? Nah, maka jumlah sampel kita tentu minimal 5 kali 10, yaitu 50. Ya kan? Nah, sampai kepada 5 kali 20 atau 100. Kalau misalnya jumlah sampel final kita tadi 120, berarti sudah melebihi dari yang ditentukan oleh expert ya, atau oleh ahli di bidang metode ini. Nah, itu deh ya. Oke, berikutnya adalah data. Ya, nah, data ini ada beberapa aspek yang perlu kita pahami, diantaranya adalah jenis data, ya kan? Kemudian sumber atau metode pengumpulan data. Ya. Nah, pertama kita lihat dari jenis data. Nah, jenis data itu bisa kita bagi ke dalam beberapa kelompok juga. Dilihat dari segi skala, maka data itu dibagi 4, yaitu ada namanya data nominal, ya kan? Kemudian ordinal, ya, interval dan rasio, ya. Nah, jadi kalau nominal itu skala data hanya untuk membedakan saja, misalnya laki-laki, perempuan, ya. Dia tidak bisa dijudge, misalnya laki-laki lebih baik dari perempuan, tidak bisa, ya. Nah, itu namanya nominal. Kalau ordinal, nah ini membedakan, tapi sudah bisa dinilai mana yang lebih baik gitu, ya kan? Misalnya ini tingkat kepuasan masyarakat terhadap fasilitas aset yang dibangun oleh pemerintah daerah misalnya, ya kan? Nah, maka kita bisa menggunakan data ordinal, ya, mungkin sangat puas, ya, nah, itu mungkin datanya nomor 1. Kemudian puas, maka tentu sangat puas lebih tinggi dibandingkan dengan puas. Nah, itu adalah data ordinal. Kemudian yang ketiga data interval, ya. Data interval ini adalah data yang rank. Jadi selain daripada dia bisa tahu kita mana yang lebih baik, ya, dibandingkan dengan yang lainnya, maka di interval ini jarak antara
respon 1 dengan respon 2 itu sama. Ya, misalnya kalau sangat puas tadi itu ya mungkin 5 ya, 4-nya puas. Ya, kemudian 3-nya cukup puas. 2-nya tidak puas, 1-nya sangat tidak puas. Nah, jarak antara sangat puas dengan puas itu sama antara jarak puas dengan cukup puas. Nah, jadi gitu ya. Jadi beda sedikit saja. Kalau ordinal tadi bisa diperingkat, tapi jaraknya tidak konsisten. Tapi kalau interval jaraknya itu adalah konsisten. Ya. Oke, berikutnya data terakhir rasio. Nah, rasio ini adalah data yang paling tinggi kualitasnya. Jadi dia itu mengcover seluruhnya ya. Dia bisa membedakan, bisa mengukur mana yang lebih baik, jaraknya sama. Kemudian yang membuatnya unggul itu adalah dia bisa mulai dari angka 0 atau angka nilai absolut gitu ya. Nah, jadi gitu. Nah, penelitian di teknik sipil tesisnya itu ada yang pakai nominal ya, nominal. Tapi tidak banyak saya lihat. Yang banyak itu adalah di antara ordinal dan interval. Ya, ordinal dan interval. Rasio jarang sekali karena kebanyakan rasio ini adalah kajian ya atau penelitian yang menggunakan data sekunder. Nah, gitu. Oke, kemudian dari aspek lainnya, data itu bisa dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Nah, data primer ini adalah data yang didapat dari sumber utamanya. Ya, misalnya metodenya itu bisa jadi nanti kita mendapatkan melalui wawancara, kalau penelitian kita kualitatif ya, atau kita bisa mendapatkan melalui survei. Nah, survei itu berarti kita rancang kuesioner, ya, kita rancang kuesioner, kemudian kita sebarkan kepada responden. Nah, kemudian responden mengisinya, kemudian nanti kita tabulasi, ya, kemudian diolah. Nah, itu data primer. Kalau data sekunder tentu data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain ya sebelumnya. Jadi kita ambil dari sumbernya tersebut. Biasanya nih penelitian-penelitian dengan menggunakan data sekunder ini penelitian misalnya di bidang manajemen keuangan proyek misalnya kan. Nah, itu dia menggunakan datanya adalah data sekunder. Kemudian dari segi aspek lainnya data ini juga bisa dibagi atas cross ya, cross sama time series. Nah, cross ini adalah data yang berasal dari satu tahun ya, satu waktu ya, tapi respondennya banyak. Misalnya respondennya 120 ya kan, berarti itu datanya data cross. Kalau time series datanya itu data runtun waktu. Misalnya data bulanan misalnya, ya kan, data bulanan. Berarti datanya ada bulan 1, ada bulan 2, bulan 3, atau data tahunan, atau data mingguan, data kuartalan. Jadi datanya itu series waktu. Waktunya itu bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan, bisa kuartalan, bisa semi semesteran, bisa tahunan. Ya kan? Nah, itu data. Kemudian sebenarnya ada lagi campuran dari cross dan time ini. Cross dan time. Jadi namanya cross time series data. Jadi dia ada cross-nya, ya, kemudian ada time-nya. Ini penelitian misalnya di bidang manajemen keuangan proyek misalnya, di mana unit analisisnya adalah perusahaan. Nah, nanti perusahaan itu mungkin yang kita teliti 20 perusahaan, tapi waktunya atau periodenya 5 tahun misalnya, ya kan? Sehingga nanti total observasi kita itu 20 kali 5, yaitu 100 observasinya. Sampelnya cuma 20 ya, 20 perusahaan, tetapi jumlahnya adalah tahunnya adalah 5 tahun. Nah, jadi itu contoh ya, cross time series. Oke, kemudian metode pengumpulan data. Nah, metode pengumpulan data ini adalah bisa melalui wawancara. Ya, wawancara itu nanti ada wawancara terstruktur ya kan. Kemudian ada melalui observasi. Observasi ini mengamati ya. Kemudian eksperimen ya.
Jadi eksperimen, dan yang terakhir adalah survei. Nah, kita di sipil itu kebanyakan kita menggunakan metode pengumpulan datanya adalah wawancara dan survei. Ya. Tapi kalau datanya sekunder nanti, maka sumber datanya itu kebanyakan dari BPS mungkin ya. Kalau meneliti perusahaan konstruksi, kemudian properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia misalnya, maka kita ambil datanya itu dari Bursa Efek Indonesia. Ya, kemudian kalau kita itu survei, maka kita perlu merancang kuesioner, ya kan? Kuesionernya itu sebenarnya bisa kita adopt itu berarti kita ambil ya, kita ambil bulat-bulat gitu. Kemudian bisa juga adapt itu berarti kita ambil, kita sesuaikan dengan objek penelitian kita ya. Jadi merancang kuesioner ini itu bisa kalau menggunakan data primer ya dan survei dengan objek manusia ya. Yang objek manusia ini ya objeknya tentu respondennya manusia ya, sumber yang akan memberikan data manusia. Nah, itu maka kita bisa menggunakan kuesioner. Oke, kemudian variabel. Nah, variabel ini ada nanti jenisnya ya, jenis variabel, definisi operasional, dan pengukuran variabel. Variabel itu apa itu? Variabel itu adalah sesuatu yang bervariasi, ya kan? Jadi kalau datanya itu nanti bervariasi, maka namanya itu variabel. Misalnya keterlambatan proyek misalnya. Ketika kita kumpulan data, proyek A, B, C, D, E, proyek A tepat waktu, proyek B tidak, proyek dan seterusnya. Jadi bervariasi dia. Nah, itu namanya adalah variabel. Ya. Kemudian variabel itu bisa nanti variabelnya variabel bebas, variabel terikat, variabel moderasi, variabel mediasi, variabel kontrol. Kemudian ada lagi nanti variabel manifest ya, variabel laten ya. Nah, jadi itu istilah-istilah variabel banyak sekali ya. Nah, kebanyakan di S2 tesis S2 teknik sipil ini variabel yang banyak digunakan itu adalah variabel manifest ya, variabel yang bisa di observe ya, diamati gitu ya. Kemudian nanti ada juga yang variabel bebas dan variabel terikat ya. Ketika dilanjutkan analisisnya ke analisis regresi, maka dia nanti variabelnya itu bisa menggunakan variabel bebas atau independen dan variabel terikat atau variabel dependen. Kemudian pengukuran. Ya, pengukuran ini adalah jembatan ya untuk mengkuantitatifkan data kita itu. Maka biasanya kalau kita menggunakan ordinal dan interval, kita nanti menggunakan skala ya. Salah satunya adalah skala Likert. Salah satunya adalah skala Likert 5. Jadi skala Likert ini bisa 7, bisa 9 ya, bisa 3. Salah satu contohnya adalah skala 5. Oke, kemudian berikutnya model penelitian ya. Kalau regresi dia, maka kita buat model matematiknya. Salah satu contohnya bisa model matematik dan bisa juga modelnya itu model Bagan gitu ya, model Bagan. Model matematik itu ya sama dengan persamaan regresi itu ya, Y sama dengan alfa tambah beta 1 X1 tambah beta 2 X2 tambah beta 3 X3. Nah, itu contoh ya. Kemudian metode analisa untuk menjawab tujuan penelitian itu nanti ada analisis faktor, ya kan? Kemudian analisis deskriptif, analisis korelasi, dan analisis regresi. Jadi ini yang kita gunakan nantinya, ya. Nah, untuk itu saya contohkan satu tesis ya. Ini tesis ini ditulis oleh Bu F5 namanya. Ya, Bu F5 BP ya BP 19 ya. BP 19 013 ya. Bu F5 ini baru selesai ujian tesis dan saya salah satu pengujinya gitu.
di mana judulnya adalah faktor penghambat komunikasi efektif di proyek konstruksi pemerintah dari perspektif penyedia jasa. Nah, jadi ini judulnya ya. Nanti saya lihatkan tujuan dan metode analisanya gitu ya. Dua sipil nih ya. Dia pertahankan tesisnya 10 Agustus ya. Jadi baru 18 hari yang lalu gitu. Nah, ini pembimbingnya Pak Wahyudi, Dr. Wahyudi, kemudian Dr. Dwi Putria, kemudian saya sebagai salah satu pengujinya ya. Penguji duanya adalah Bu Dr. Zuherna ya. Zuherna. Nah, kita lihat tujuan penelitiannya. Tujuan penelitiannya. Nah, ini tujuan penelitiannya. Jadi tujuan penelitiannya itu ada 3. Pertama adalah mengidentifikasi penyebab penghambat atau penyebab yang menghambat komunikasi efektif di proyek konstruksi. Ya, jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menilai peringkat kepentingan dari penyebab yang menghambat komunikasi efektif ya di proyek konstruksi. Yang ketiganya adalah membangun model pengukuran faktor-faktor yang menghambat komunikasi efektif di proyek konstruksi. Jadi ada 3 ya. Nah, untuk menjawab tujuan penelitian yang pertama, Bu F5 ini menggunakan literatur ya. Jadi literatur review ya. Kemudian untuk menjawab tujuan penelitian nomor 2, dia menggunakan konsep min sebenarnya rata-rata ya, tapi dia namakan di sini adalah RII, Relative Important Index. Jadi indeks kepentingan relatif gitu ya. Kemudian yang ketiganya membangun model pengukuran. Jadi di sini pertama dia analisis faktor dulu, ya kan? Kemudian yang keduanya nanti dia bangun model. Nah, jadi kalau kita lihat metode analisanya 1 RII, 2 analisis faktor, 3 SEM. Jadi 3, ya 3 ininya. Kalau ini hanya melalui literatur saja. Nah, mengidentifikasi penyebab ini dia melalui literatur, dari review literaturnya, ya dari review literaturnya, maka didapatnya lah ini faktor-faktor hambatan ya, hambatan komunikasi efektif di proyek Pemda di proyek ini secara umum nih melalui literatur. Di antaranya adalah kondisi emosional, ya kan? Kemudian kemampuan berbicara, kebutuhan informasi dan seterusnya. Ada 25 ya. Nah, hambatan-hambatan ini nanti dia jadikan sebagai variabel, ya kan? Variabel, jadi variabelnya 25. Dari 25 variabel itu, kemudian dia buat kuesioner, ya. Dia buat kuesioner. Nah, ini dia. Ini variabel tadi ya, variabel 1, kebutuhan emosional, kondisi emosional, kemampuan berbicara, 2 ya, sampai dengan 20, 25. Ya kan? Kemudian disusun kuesioner. Susun kuesioner itu dia menggunakan responnya itu menggunakan kalimat sangat tidak berpengaruh. 1 ya. Ini yang pengukuran tadi ya. Tidak berpengaruh 2, sedang pengaruhnya 3, berpengaruh 4, sangat berpengaruh 5. Ya kan? Nah, kemudian dia targetkanlah siapa yang menjadi populasi dan sampelnya, ya. Populasi dan sampelnya. Kemudian pengolahan datanya, ini bab 3-nya ya, tentu menjelaskan metode ya. Uji validitas ya. Kemudian uji reliabilitas. Nah, uji validitasnya dia menggunakan SPSS ya. Yaitu menggunakan korelasi produk momen gitu ya. Jadi dia menggunakan korelasi antara total variabel dengan variabel
yang 25 itu. Jadi satu-satu nantinya. Kemudian uji reliabilitasnya dia menggunakan uji Kromba alfa, ya. Kemudian indeks kepentingan relatif, nah, dia menggunakan RI tadi itu. Gimana nih rumusnya? Ya, ini sebenarnya sama dengan rata-rata ya variabel tersebut dibagi dengan skala paling tinggi dikali dengan 100. Nah, itu ya. Kemudian analisis faktornya. Ini metode analisis faktornya. Ya, pertama dulu uji KMO ya. Kemudian setelah itu dia uji commonality-nya atau anti-image correlation-nya ya. Kemudian dia ekstraksi faktor. Kemudian rotative komponen, ini kalau terjadi cross loading maka dia lakukan rotasi ya. Jadi komponen itu dia rotasi gitu sehingga menghilangkan nanti yang cross loading gitu. Kemudian penamaan faktor, membangun model pengukuran. Nah, ini yang pakai, tapi dia tuh memakai programnya Onyx ya namanya. Tapi sebenarnya sama aja dengan dia konsepnya SEM. Tapi nanti kita menggunakan membangun model itu adalah pakai SEM. Nah, ini hasilnya ya. Ini pertama gambaran tentang jenis perusahaan ya dijalankan atau tempat kerja. Kemudian ini adalah data demografinya, project manager 8 yang mengisi kuesioner itu ya, dimana yang mengisi kuesioner seluruhnya 125, project manager 8, site operational manager 7, supervisor 10, direktur 28, tenaga ahli 51, drafter quantity surveyor 17, lainnya 74. Nah, jadi itu data demografi istilahnya ya. Ini dari segi pengalaman kurang dari 5 tahun, 6 tahun sampai 10 ya. 11 sampai 15, lebih dari 15 itu jumlah respondennya adalah 19 orang atau dengan persentase 15,20. Nah, ini jenis proyek konstruksi yang sering ditangani oleh responden itu. Nah, ini uji validitasnya. Ya. Ini uji validitas. Nah, ini dari 25 variabel itu ya. Ini yang kita praktekkan nanti. Tapi kita menggunakan data yang lain. Ini uji reliabilitas ya. Nah, uji reliabilitas, kemudian nanti tujuan keduanya digunakan RII tadi itu. Di mana RII yang tertinggi dan dia letakkan nanti peringkat 1 ya, kemudian nanti peringkat 2 dan seterusnya gitu. Ini tingkat kepentingan ya. Jadi yang paling penting itu adalah RII yang paling tinggi 0,83, 2 variabel di sini. Yang pertama adalah gambar yang tidak lengkap. Kemudian yang keduanya adalah kurangnya pengalaman dalam proyek konstruksi. Nah, setelah itu dia masuk ke tujuan ketiga. Tujuan ketiga ini dia nanti menggunakan analisis faktor dulu, dimulai dengan uji KMO ya. Uji KMO ini harus besar daripada 0,5, ini harus kecil daripada 0,05 ya. Kemudian setelah itu measurement sampling adequacy ya. Ini nilai anti image correlation-nya. Ya. Anti image correlation-nya harus besar dari 0,5. Kemudian ekstraksi faktornya. Ya, ini hasil commonality-nya. Ini faktor yang terbentuk menurut Eugene value ya. Kalau di atas 1 dia berarti faktor itu terbentuk ya. Jadi kalau di sini terbentuk faktornya itu 5. Karena nilai Eugene value yang di atas 1 itu 5. Yaitu komponen 1, 2, 3, 4, dan 5. Nomor 6 sudah di bawah 1 lagi gitu. Ya kan? Nah, kemudian nanti setelah itu dia pakai ini script plot ya, cara untuk melihat berapa faktor juga, tapi melalui grafik gitu ya, grafik script plot. Kemudian ketika karena mungkin terlalu banyak faktornya ya, maka dia lakukan APA namanya ya. APA ini adalah Hon Parallel Analysis HPA. Itu pakai sintak di SPSS-nya. Jadi kalau misalnya Eugene value-nya itu lebih besar daripada APA, maka dia terbentuk. Tapi kalau udah kecil, maka tidak lagi.
Jadi dari 5 menurut Eugen value tadi itu, ketika dicari APA-nya ya hanya 3 ya, 3 faktor. Ya, 3 faktor. Maka nanti 3 faktor itu dipaksa untuk membentuk 3 faktor, kemudian dianalisis lagi, maka nanti terbentuklah 3 faktor tersebut ya. Ya, ini 3 faktor tersebut. Kemudian terjadi cross loading ya. Cross loading itu artinya misalnya variabel kemampuan mendengarkan itu masuk ke faktor 1, tapi masuk juga ke faktor 3. Maka dilakukan rotasi lagi. Tapi sebelumnya bagi yang cross loadingnya itu di bawah 0,2 selisihnya, ya maka dibuang dulu. Setelah itu baru di cross loading lagi atau dirotasi lagi ya. Sehingga pada akhirnya penelitian Bu F5 ini ya terbentuk 3 faktor dengan jumlah variabelnya ini faktor 1. Jadi variabel yang masuk faktor 1 itu variabel 3, variabel 4, variabel 24, variabel 18, variabel 11, variabel 24, variabel 8 ya, variabel 12, 22 dan seterusnya. Ini faktor 2 ya. Dan ini faktor 3. Nah, nanti dia namakan nama faktornya itu. Faktor 1 apa namanya? Di sini dia namakan faktor internal, eksternal dan teknis. Faktor 2 apa? Ini namanya faktor pengetahuan dan dokumen proyek. Faktor 3 adalah faktor social culture. Nah, ya. Kemudian setelah dibentuk 3 faktor itu, maka dia bangun model. Nah, ini modelnya. Ya. Nah, ini modelnya. Jadi modelnya pakai Onyx ya. Nah, itulah tesis Ibu F5 ini ya, Bu F5 yang akan disudah Oktober depan ya, Oktober depan. Oke, itulah semacam review ya metode penelitian dan saya sudah memperlihatkan hasilnya ya. Dan seluruh analisa data tadi itu menggunakan SPSS. Nah, tapi yang bagian akhirnya menggunakan Onyx. Nanti Onyx-nya kita ganti dengan Smart PLS. Ya, jadi pada intinya tesis S2 sipil itu lebih kurang kayak itu semuanya. Nah, kayak itu semuanya. Tentu ada variasinya sedikit, ada yang kualitatif ya dengan wawancara ya dan seterusnya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan Bapak Ibu. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak Selamat, ada pertanyaan, Pak? Belum, Pak. Masih menyimak, Pak. Kalau ada yang terasa-terasa, nah misalnya kalau saya terbayang ini kajian saya, nah, kira-kira apa kemungkinan ya metode analisa yang akan kita gunakan. Metode analisa ini walaupun dia cukup penting juga ya, walaupun sebenarnya yang paling berat itu dituntut adalah pasca analisa data. Artinya apa artinya gitu. Nah untuk itu sebaiknya analisa data ini student atau mahasiswa sendiri yang melakukannya. Karena kalau kita melakukan maka kita bisa cerah di dalam ruangan ujian tesis itu ya. Tapi kalau tidak kita melakukan maka kita cenderung kasak kusuk ya. Kasak kusuk, tidak confident ya. Kemudian balik sana, balik sini. Nah, tetapi kalau proses itu yang kita lakukan, kita sendiri yang melakukannya, atau mungkin anak kita bagi yang sudah senior mungkin ya anak kita melakukan, tapi kita yang memerintahkan. Nah, ini lakukan nih, karena kita ingin mendapatkan angka ini. Nah, jadi gitu. Jadi pengalaman saya sebagai penguji itulah. Jadi kalau kalau misalnya data itu tidak diolah, bab 4-nya tidak dikerjakan sendiri ya, nah, itu kesakusuknya minta ampun gitu ya. Dan tentu pengharapan yang lain yang diharapkan lagi. Jadi bukan penguasaan tesisnya yang dikonversikan terhadap ini ya. Tapi banyak berujung ketidakmampuan menjelaskan karena mungkin tidak dia mengolah data itu, berujung terhadap ulang ujian tesisnya gitu. Ya, jadi untuk itu ya
Untuk itu olah data ini sebaiknya kita lakukan sendiri. Dan banyak pelajaran bisa kita dapatkan dari olah data ini selain daripada kesabaran, ya kan, kemudian sistematika, konsistensi, ya, nah, itu sebenarnya soft skill gitu ya, kejujuran gitu ya. Nah, itu sebenarnya itu kan itu sangat penting sekali karena sebenarnya tujuan pendidikan itu tidak hanya mendapatkan ilmu, tapi dengan mendapatkan ilmu pengetahuan itu maka berubahlah sikap dan perilaku kita, gitu, ya kan? Perilaku sikapnya tentu akan memandang atau perilakunya menjadi konsisten, ya kan? Menjadi sistematis, gitu ya, dan seterusnya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Jadi katanya berpura-pura aja ikut, tapi tidak ada spesialnya untuk apa gitu ya. Atau misalnya tidak ada olah, ya, atau duduk aja di belakang komputer nantinya, ya kan, itu bisa setahwa ngerajon kemoh gitu kan. Nah, itu tentu tidak ada gunanya nanti. Ya. Oke, ada pertanyaan silakan Bu Sri Maryati, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. So banyak tuh kita belum ada pertanyaan. Iya, nanti sejalan praktek nanti, Pak, kalau ada, Pak. Oh, enggak, itu banyak pertanyaan nanti. Pak, ulang ya, Pak. Ah, itu Pak, ya kan? Iya, Pak. Ini konseptualnya gitu. Kenapa kita perlu praktikum itu? Jadi intinya adalah untuk mendukung pembuatan tesis dulu ya. Nah, tentu nanti guna keterampilan ini nanti tentu di tempat kerja juga bisa. Misalnya kita sebagai manajer misalnya kan, kita ada data, ya kan, kemudian maka kita bisa olah data tersebut, ya. Jadi tidak, tapi diutamakan untuk tesisnya dulu. Di mana SPSS ini digunakan untuk quality control sebenarnya ya. Quality control artinya mengendalikan kualitas di dalam suatu proses, termasuklah di dalam manajemen proyek ya. Di manajemen proyek ini. Pak Andika, ada pertanyaan Pak Andika? Pak, maaf Pak, baru gabung Pak. Baru gabung baru ya. Kita dari jam 8 tadi Pak. Iya Pak. Apa? Pak Endra Parma? Belum Pak. Jadi apa yang saya ceritakan tadi sebenarnya sudah didapatkan di metode penelitian ya. Di semester 1 ya, metode penelitian yang telah dipelajari semester 1. Saya cuma mereview saja. Mungkin kalau belum ada dapat sebagian itu menjadi pengetahuan baru ya. Di mana mungkin yang mengajar yang diajarkan metode penelitiannya mungkin metode analisa ini kurang banyak ya, maka saya tambahlah tadi ya untuk pengetahuan lebih lengkapnya ya. Bu Dini, ada pertanyaan Bu Dini? Masih nyimak, Pak. Oh, Pak Hendra? Ada pertanyaan Pak Hendra? Belum ada Pak. Bu Rina? Saat ini belum ada, Pak. Bukalah teman Bu Rina. Saya belum berkenalan. Buka anunya dulu, kameranya dulu. Sambil mengenalkan, sambil berkenalan nih. Karena mungkin pertama kali ini kita bertemu ya. Ya Pak ya? Iya Pak. Ada yang sudah ini bertemu dengan saya. Artinya sebagai dosen. Belum Pak. Belum ya. Saya semester kemarin ini mengajar manajemen keuangan proyek. Tapi mungkin kelompok ini tidak mengambil mata kuliah ya. Pak Amri, ada pertanyaan Pak Amri? Belum ada, Pak. Belum, Pak Darul? Belum Pak. Pak Budi? Pas dulu, Pak.
Paslo Martrianus, Miko. Ada pertanyaan, Pak? Martrianus, Pak Miko. Pak Fadil. Belum ya. Pak Dede. Belum, Pak. Belum, Pak. Bu Maria. Belum. Galak Bu Maria. Alun dah ya. Pak Jaka. Belum, Pak. Pak Bayu. Belum, Pak. Cukup guna dulu, Pak. Belum ya. Bu Devi. Bu Devi. Ada pertanyaan Bu Devi? Belum, Pak. Saya pikir Bu Devi masak belakang tadi itu kan. Febri. Pak Febri. Belum, Pak. Pak Merial. Belum, Pak. Masih nyimak dulu, Pak. Oh, dia nyimak dulu nampaknya ya. Oke lah. Nanti itu kita mulai praktikumnya ya. Jadi sesuai dengan belum praktikumnya ya. Kita ke sini. Oke. Oke, jadi kita lanjut ke bagaimana menangani data kosong ya. Jadi data kosong itu ketika kuesioner kembali kepada kita, kemudian nanti kita akan tabulasi istilahnya ya, tabulasi ya. Tabulasi itu ya seperti ini ya. Nah, ini tabulasi. Kemudian ada data yang kosong karena kemungkinan responden lupa atau gimana atau nanti jawab kemudian ditinggalkan dan kosong jadinya. Maka untuk itu ada panduannya ya. Pertama, kalau yang kosong itu besar dari 25%, ya, maka kuesioner yang bersangkutan kita buang. Ya, misalnya total pertanyaan kita yang harus dia jawab atau total kuesioner pernyataan yang harus dijawab misalnya 18. Dari 18 itu misalnya seperempatnya. Ya, misalnya 80 atau 70. Nah, itu kita buang saja. Tapi kalau kecil daripada 25%, maka nanti bisa saja secara manual, yaitu isi dengan nilai tengah dari data yang ada. Jadi kita cari nilai tengahnya. Ya, nilai tengah, kemudian kita ganti yang kosong itu dengan nilai tengah. Atau abaikan saja nanti sistem yang akan mengisi, jadi SPSS yang akan mengisi. Atau ganti dengan nilai rata-rata data yang ada. Jadi misalnya dari 94 misalnya ya responden X1 itu misalnya kosong misalnya 3 ya. Nah, maka nanti kita cari rata-rata dari yang 91 kemudian masukkan yang kosong ke yang 03 itu. Kemudian ganti dengan nilai secara random. Nah, itu panduan ya. Oke, ini adalah sampel SPSS codebook. Nah, jadi SPSS itu nanti ada 2 view sebenarnya. Ini adalah variable view, kemudian nanti ada data view. Variable view itu ada kolom nama variabel ya. Kemudian tipenya ini bisa nanti numerik ya, dan seterusnya. Kemudian jumlah karakter, desimal, kemudian label, ya label kemudian value, kemudian nanti missing ya. Kalau kita buat non maka nanti dia akan otomatis menggantinya kolom. Nah, kemudian rata kanan, kemudian pengukuran. Nah, ini skala yang digunakan. Di sini tersedia skalanya itu ordinal ya, kemudian interval ya, kemudian nominal. Nah, ya.
Oke, kita masuk ke analisis. Kita masuk dulu ke analisis faktor ya. Nah, analisis faktor ini merupakan salah satu teknik analisis statistik multivariat dengan menitik beratkan pada data yang mempunyai hubungan yang sangat erat secara bersama-sama pada segugusan variabel. Jadi segugusan variabel itu kayak tesis Bu F5 tadi misalnya 25. Ya, kemudian kita mau membentuk ya berapa faktor nih dari yang 25 ini. Nah, tanpa membedakan antara variabel tergabung atau variabel endogen ya, Y pada variabel bebas atau variabel exogen. Nah, tujuan analisis faktor itu sebenarnya untuk membuat strategi sebenarnya ya. Karena kalau variabel itu banyak 25, maka kita tidak tahu ini kelompok mana ini. Sehingga nanti pembuatan strategi, program, kalau di dalam prakteknya ya, itu tentu akan susah. Kalau 25 itu dijadikan variabel itu yang sebagai input untuk merumuskan strategi, tentu akan susah. Ya. Jadi tujuannya itu sebenarnya untuk mengelompokkan, kemudian nanti bisa digunakan untuk perumusan strategi. Kalau untuk di analisis selanjutnya untuk tesis ini bisa digunakan untuk tujuan berikutnya, ya kan? Bisa digunakan untuk tujuan berikutnya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, analisis faktor itu terbagi atas dua, yaitu EVA. Jadi EVA ini teorinya belum kuat gitu ya. Jadi orang penelitian sebelumnya tidak begitu banyak atau belum mengelompokkan variabel-variabel itu ke dalam faktor, maka kita gunakan EVA. Tetapi kalau misalnya teori dan konsepnya sudah diketahui atau sudah dipahami dengan baik, penelitian sebelumnya juga sudah menemukannya ya atau mengelompokkannya, maka kita perlu mengkonfirmasi saja sehingga analisis faktor kita itu disebut dengan confirmatory factor analysis atau CFA. Kemudian istilah-istilah ya. Istilah-istilah pada analisis faktor, pertama ada variabel. Ini variabel ini adalah data pengamatan atau data bentukan yang nilai-nilainya bervariasi secara acak atau random. Kemudian faktor atau komponen. Nah, ini dalam SPSS nanti komponen keluar ya. Tapi itu bisa kita namakan dengan faktor. Itu sebuah variabel bentukan yang dibentuk melalui indikator atau variabel ya. Atau sering juga disebut dengan observed variable atau sering juga disebut dengan variabel manifest ya. Dijadikan sebagai variabel laten atau konstruk atau sering juga disebut dengan faktor atau sering juga disebut dengan unobservable variable. Jadi istilahnya banyak ya. Kemudian subvariabel juga disebut variabel pengamatan ya, observable variable atau variabel manifest. Jadi variabel yang 25 tadi itu, yang tesis Bu F5 tadi itu, yang 25 dengan variabel observe. Variabel observe. Ya, variabel observe ya. Atau sering juga disebut dengan variabel manifest. Nah, kalau terbentuk dia nanti dalam 3 faktor tadi itu, maka dinamakan dengan variabel laten atau sering juga disebut dengan konstruk ya atau sering juga disebut dengan faktor. Nah, jadi istilah-istilahnya itu banyak ini ya, berbeda-beda. Tetapi kalau konsepnya kita tahu dan kita sudah melihat prakteknya gimana, maka kita bisa membedakan nanti ya bahwa variabel yang 25 itu dinamakan dengan variabel manifest ya atau observed variable. Observed itu maksudnya bisa diobservasi gitu. Artinya bisa didapatkan datanya. Misalnya tadi variabel 1 ya, kondisi emosional misalnya. Nah, nanti bisa didapatkan kondisi emosionalnya rata-ratanya gimana gitu ya. Kalau misalnya banyak menjawab 4 ya, berarti dia menganggap kondisi emosional ini mempengaruhi. Kalau banyak menjawab 5, berarti sangat mempengaruhi ya komunikasi efektif di proyek. Nah, jadi gitu.
Nah, untuk analisis faktor EVA, ya tadi juga saya sudah perlihatkan ya tesis Bu F5 dan pada intinya tahapannya mulai dari Kaiser-Meyer-Okin test dan Bartlett test ini untuk menilai kecukupan sampel. Kemudian nanti anti-image correlation test ini menentukan berhak atau tidaknya variabel tadi itu ya atau subvariabel tadi itu masuk ke dalam proses selanjutnya. Kemudian nanti total varian explain test ini jumlah faktor terbentuk ya. Artinya berapa faktor? 3, 4. Kemudian commonality ini peranan indikator tersebut terhadap faktor terbentuk. Jadi peranan itu kontribusi ya. Kemudian komponen matrik ini dimensi penyusun faktor. Kemudian komponen skor koefisien matrik, koefisien dimensi penyusun faktor. Ya, ini dimensinya nih koefisiennya. Kemudian faktor rotation ini untuk memisah variabel kepunyaan faktor apa. Satu indikator mempunyai nilai besar daripada 0,5 ke dalam 2 atau lebih faktor. Nah, maka salah satu metodenya nanti Parimat. Nah, jadi gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke praktikum ya. Silakan Bapak Ibu buka datanya dulu. Ya, data 3 ya. Kemudian dibuka SPSS-nya. Ada yang berhasil menginstall yang dari link saya kemarin itu, Bapak Ibu? Berhasil, Pak. Nah, jadi itu saya beli itu ya dari Tokopedia. Nah, ini orang Indonesia nih kalau ini hebat ya. Jadi sebenarnya trial dia, tapi habisnya itu 5.238. Nggak berubah dia sampai sekarang nih. Jadi 5.000 hari lagi baru habis trialnya. Biasanya trial ini cuma 30 hari ya. Nah, ini enggak, ini orang Indonesia ini hebat ya, nak. Jadi bisa dia kecoh ya. Kita di negara yang sedang berkembang ya, nak. Kebanyakan aplikasi yang digunakan ya aplikasinya tidak original. Kalau kita beli SPSS ini itu harganya sampai 5.000 sampai 7.000 dolar Amerika ya, Pak ya. Taruhlah 6.000 saja, 6.000 kali 15 jadi 75 juta nih. Ya. Harga SPSS ini ya, aplikasi ini. Oke. Nah, ini data kita. Saya tutuplah data yang untuk SPSS dulu ya, untuk Smart PS. Oke, kembali saya jelaskan di data kita itu telah diisi oleh responden sebanyak 94 ya, 94 responden. Ya, ini dia sampai jadi jumlah respondennya 94. Kemudian data demografinya itu terdiri dari umur, jenis kelamin, pendidikan, dan jumlah karyawan. Ya, nah, di mana keterangan daripada data nominal nih ya, ini datanya nominal nih ya. Jadi data nominal itu untuk umur itu dibagi atas 4 kelompok ya. Kelompok 1, 21 sampai 29. Jadi kalau umurnya 21 sampai 29, maka dia contreng 1 di kuesioner. Kita tabulasi 1 di sini. Kalau misalnya respondennya berumur 30 sampai 39, dia contreng 2. Jadi 2 di sini. Ya, misalnya responden nomor 91, berarti dia berumur 30 sampai 39 ya. Dan seterusnya. Kemudian untuk jenis kelamin, kategorinya 2 di sini, yaitu 1 laki-laki, 2 perempuan. Ya. Kemudian untuk pendidikan,
1 tamat SMA, 2 D3, 4 S1, 3 S1, 4 S2. Kemudian bekerja kecil dari 20 itu kita masukkan ke dalam kategori 1, 21 sampai 50 kategori 2, 51 sampai 100 kategori 3 ya, dan seterusnya. Sedangkan data variabel kita itu menggunakan data interval ya, 1 sampai 5 ya. Nah, responnya di sini adalah sangat tidak setuju, ragu-ragu, setuju dan sangat setuju. Berarti sangat tidak setuju 1, tidak setuju 2, ya, kemudian ragu-ragu 3, setuju 4, sangat setuju 5. Nah, gitu ya. Oke. Nah. Kemudian data kita sudah ada. Jadi langkah berikutnya adalah kita blok. Ya. Jadi kita blok. Jadi kita mau mengcopy ini ya, kita blok mulai dari umur ya. Nomor responden tidak perlu ya. Umur sampai ke variabel 18 sampai ke 94 ya. Nah, kita blok nih. Udah di blok? Udah di blok Bapak Ibu? Oke, setelah di blok kita copy ya. Kita copy. Oke, kita copy. Kemudian kita letakkan kursor di kolom pertama dan baris pertama. Ya. Kolom pertama, baris pertama. Kemudian kita klik kanan, ya, kita paste. Paste ya. Nah, kemudian terpastilah data yang tadi itu ke sini semuanya, ya. Pasti ya. Kemudian kita mau kasih penjelasan ya tentang variabel ya, namanya ya, kemudian IP-nya ya. Kemudian jumlah karakternya, desimalnya, labelnya, value-nya, dan seterusnya. Ya. Oke, pertama kita masukkan dulu yang par 0001 ya. Par 01 itu tadi apa tuh? Umur. Ya kan? Sebenarnya kalau kita mau cepat bisa juga ya, kita tapi kita jangan mencepat karena umur ya. Apalagi tadi itu jenis kelamin. Nah, ini karakternya terlalu panjang ya. Gen L lah, Gen L. Tingkat pendidikan ya, TPEN. Jumlah karyawan, JKAR. X1, X2, X3, X4, X5. Jadi ganti semuanya Bapak Ibu. 7, 8, X9, X10, boleh X12, 13, 14, 15, 16, 17, X18. Nah, ya. Oke, setelah itu kita isi ini
Pilihannya banyak di sini ya. Kalau data kita angka, maka kita pilih numerik. Ya. Kalau misalnya nanti tanggal, tentu kita pilih date. Ya. Nah, jadi ini pilihan. Kalau mata uang, kita pilih dolar. Nah, jadi kita sekarang adalah numerik ya. Jadi numerik semuanya. Dia pun tahu udah dia buatkan numerik. Nah, ini biarkan aja. Ini 8, ya. Ini 2 desimal. Kemudian ini label. Nah, apa label yang kita inginkan untuk umur nih? Mungkin ya. Kemudian kita isi. Itu tadi 1 apa tadi itu? 1. Satu sampai 29 ya. Umur 21 sampai 29 tahun. Masukkan ya. 2. 30, 39. 3. 40 sampai scale X1 sampai scale ya. Scale semuanya ya. Nah. Ya. Oke. Jadi nanti dilanjutkan ini. Kalau ini berapa nih? Apa labelnya nih? Jika mungkin ya bisa. Laki-laki. Anak 2. Perempuan. Ini sama yang waktu kita input tadi, waktu kita copy tadi ya. Klik OK. Jadi kita ambilnya di sini. 1 laki-laki, 2 perempuan. Ya. Nah, begitu juga dengan ini nanti. Mungkin ITP lah ya, tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan 4 ya, 1 SMA, 2 D3, 3 S1, 4 S2. Ya. Nah, itu. Ini apa? Jumlah karyawan ya. Jumlah karyawan, JW. Nah, ini jumlah karyawan tadi kecil dari 21 ya, kecil dari 21. Jadi 1 kecil dari 20. 2 tadi apa tuh? 21 50. 21 sampai 50 orang.
3. (51 sampai 100 orang). 4. Besar dari 100 orang. 4